Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Hasan Santoso. Salam sejahtera buat semuanya. Semoga kita semua diberikan kesehatan, rezeki yang melimpah serta berkah. Pada kesempatan kali ini saya masih mengabarkan ya terkait kasusnya Vina dan Eki. Namun pada kesempatan kali ini saya akan sedikit lah bahasanya, berarti ya sedikit membahas Rasman Nasution ya. Kenapa? Karena saya lihat ya di Rakyat Bersuara, kemudian di media-media lain, ternyata Rasman itu mempersoalkan keputusan hakim pra peradilan, yaitu Hakim Eman Sulaiman. Kalau dilihat kan dari yang pengacara-pengacara lain yang kondang dan yang sedang dan bahkan tingkatannya misalkan kabupaten kota, itu tidak ada yang mempersoalkan itu. Tapi Rasman tetap ngotot ya, dan bahkan ingin melaporkan Hakim Eman Sulaiman kepada KY ya, ataupun ke MA. Tapi perlu dicermati juga, sebenarnya saya tuh berharap kepada timnya Rasman dan Elsa Sharif gitu kan. Karena mereka mengatasnamakan dengan nama tim pencari fakta. Toh nyatanya fakta yang didapatnya apa sebenarnya? Untuk konsen ke situ saja itu sebenarnya sudah tidak menunjukkan bahwa tim Rasman ya, Elsa Sharif itu tidak mendapatkan fakta. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena golongannya Rasman itu hanya mengambil data-data yang sudah ada. Contoh misalkan dari BAP ataupun dari persidangan-persidangan yang sudah ada putusannya terkait 7 terpidana kasus Vina. Nah, harapan saya ya selaku anggap aja netizen ya, karena Rasman mengatakan banyak yang menjelek-jelekan dia lah ya, banyak teror dari netizen teror dari netizen. Jadi gini, kalau kepengen besar ya, apalagi jadi pengacara kondang ya, sudah siap-siap mau positif mau negatif diomongin sama netizen ya. Dan salah satunya, saya sebenarnya belum pernah berkomen negatif ya, mau di kolom-kolom komentar YouTube channel lain gitu kan, terkait Rasman tuh nggak ada sebenarnya saya tuh. Cuman saya tergelitik ketika Rasman mengatakan akan menuntut ya Hakim Eman Sulaiman kepada KY ataupun MA. Ini tergelitiknya di sini. Sedangkan kerjaannya sendirinya juga nggak tahu itu bagus apa enggak. Tapi yang menilai kan masyarakat umum. Nah, balik lagi ke Eman Sulaiman. Ketika saya melihat salah satunya di channel ya Rakyat Bersuara, itu kan terjadi perdebatan ya, perdebatan yang dipersoalkan Eman itu sebenarnya poin 5 ya, poin 5 yang intinya keputusan dari pra peradilan yang dipimpin oleh Hakim Eman Sulaiman itu menurut para pengamat tidak bisa diusut lagi si Peggy Setiawan ini. Tapi kalau dilihat juga ternyata ada hukum-hukum lain yang memang sesosok hakim itu bisa dituntut. Cuman persoalannya dari hukum-hukum itu ternyata bukan persoalan keputusan hakimnya, tetapi persoalan perilaku hakim. Ya. Dimana saya lihat juga ternyata di situ ada Tony RM yang membacakan beberapa poin, ada A, ada B, ada C, yang pada prinsipnya intinya
ketika MA ya ataupun KY itu melakukan penyelidikan lah ya terhadap para hakim, itu bukan persoalan keputusannya, tetapi persoalan perilakunya. Tapi nggak tahu juga, barangkali ada dasar lain dari Rasman misalkan untuk mengungkap itu. Cuman yang pasti ketika berbicaranya perilaku, ternyata ketika Hakim Eman Sulaiman sebelum memutuskan perkara pra-peradilan Peggy Setiawan itu sudah meminta testimoni ya, testimoni dari pihak pemohon dan testimoni dari pihak termohon. Nah, di mana dari masing-masing baik termohon ataupun pemohon ternyata mengatakan bahwa Eman Sulaiman dalam hal memimpin pra-peradilan itu sudah jujur dan adil. Nah, kalau sudah dilihat dari situ saja, itu sebenarnya sudah tidak ada persoalan baik itu pemohon ataupun termohon. Dalam hal ini kubunya Peggy Setiawan tidak mempersoalkan dan kubunya dari Polda Jabar itu tidak mempersoalkan dari Hakim Eman Sulaiman dalam hal memberikan keputusan, karena sudah meminta testimoni dari masing-masing para kubu. Sedangkan Rasman, kita tahu bersama bahwa Rasman bukan dari pengacaranya Peggy Setiawan. Rasman juga bukan dari pengacaranya Polda Jabar. Jadi saya juga setelah searching, ada juga ini bener apa enggak sih ya, itu di salah satu berita Ayu Bandung. Dulu itu si Rasman pernah kepengen meminta gabung ya. Rasman Nasution laporkan Eman Sulaiman karena kecewa, judulnya gitu. Gini nih judulnya nih. Dulu ditolak saat ingin gabung tim Peggy Setiawan. Rasman Nasution laporkan Hakim Eman Sulaiman karena kecewa, tanda tanya. Nah, di sini bisa saya bacakan nih terkait berita itu. Beda dengan praktisi hukum lain, Rasman Nasution malah mau melaporkan Hakim Eman Sulaiman ke Komisi Yudisial karena putusannya terhadap Peggy Setiawan. Ya dianggapnya janggal lah ya kalau kita lihat di Rakyat Bersuara. Menurutnya putusan hakim terhadap Peggy Setiawan tidak menyelesaikan masalah. Mengetahui hakim yang sudah membuat kliennya bebas akan dilaporkan ke KY, kuasa hukum Peggy Setiawan pun angkat bicara. Angkat bicara seperti apa ya? Di sini Sugianti Iriani, kuasa hukum Peggy Setiawan pun mempertanyakan apa dasarnya Rasman melaporkan Hakim Eman karena menurutnya Hakim Eman sudah memutus dengan jujur dan adil. Ia pun memberi saran pada Rasman agar menunda laporannya terhadap Hakim Eman karena Hakim Eman sudah jujur dan tidak menyalahi kode etik hakim. Lebih lanjut, dasarnya Rasman mau melaporkan itu apa? Kalau menurut Ibu mah ditunda saja laporannya daripada nanti dia yang dipermalukan. Kecuali kalau Pak Eman terbukti melakukan gratifikasi atau apa. Ini kan Hakim Eman sudah jujur dan adil. Ujar Sugianti ya dari YouTube Intense Investigasi pada Rabu 17 Juli 2024. Ia pun menyayangkan perlakuan Rasman tersebut karena dasar tidak kuat nanti dia yang akan malu sendiri. Namun yang mengejutkan, Sugianti mengatakan kemungkinan motif dari Rasman laporan Hakim Eman yaitu karena dendam. Wah, kok bisa ya? Ada dendam apa nih ya? Rasman. Nih, saya baca lanjut ya. Ibu nggak tahu motifnya apa. Mungkin pansos atau kecewa karena tim Peggy
karena dia pernah ingin masuk dengan tim kita. Kita juga sudah terlalu banyak waktu itu, ujarnya. Oh, ternyata saya baru tahu ini, Rasman kepengen masuk ke timnya Peggy Setiawan. Oke, lanjut ya. Ia pun mengatakan bahwa penolakannya pada Rasman karena timnya sudah kuat dan sudah cukup banyak. Ia pun menduga Rasman kurang puas dengan putusan hakim. Tapi karena kecewa terhadap kuasa hukum Peggy Setiawan, Rasman pun melakukan hal tersebut, ya. Coba kita lanjut lagi. Di sini ada capuy. Mangan capu disit. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Lanjut ya. Sambil udut lah nantilah. Sugianti juga mengatakan agar Rasman jangan melakukan pelaporan tersebut karena bisa saja nantinya dia sendiri yang dipermalukan. Ia juga mengatakan agar Rasman berpikir terlebih dahulu sebelum melakukan sesuatu. Kalau mau melakukan sesuatu, itu yang dipikir dulu, jangan pansos lah, ujar Sugianti. Nah, itulah terkait berita bahwa Rasman pernah ditolak kepengen menjadi timnya Peggy Setiawan. Ada aja. Oke, kita cari berita Rasmannya. Berita Rasman. Terkait hakim. Emang. Nih. Ada gini. Ini ada juga nih berita Tony RM juga nih. Oke, ini dari Tribun News ya. Tanggapan kuasa hukum Peggy soal Rasman bakal laporkan Hakim Eman Sulaiman ke KY. Tribunnews.com. Kuasa hukum Peggy Setiawan, Tony RM, menanggapi rencana advokat Rasman Alip Nasution yang bakal melaporkan hakim tunggal sidang pra-peradilan kliennya, Eman Sulaiman, ke Komisi Yudisial. Diketahui, Rasman menyampaikan hal tersebut saat menjadi narasumber di acara Rakyat Bersuara yang dipandu Aiman Wicaksono, yaitu pada tanggal 9 bulan 7 2024, yaitu hari Selasa. Menanggapi hal itu, Tony pun mempertanyakan kapasitas Rasman dalam melakukan pelaporan. Ya, terkait Rasman akan melaporkan hakim ke Komisi Yudisial. Menurut saya itu silakan saja. Tapi yang dipertanyakan Rasman punya kapasitas apa? Ujar Tony. Dilansir dari Tribun Jabar. Tony menuturkan, KY memiliki kewenangan untuk memeriksa perilaku hakim yang bertentangan dengan kode etik, ya kan? Nih. Jadi, apabila laporan diajukan ke KY, maka yang diperiksa adalah perilaku Eman Sulaiman selama persidangan. Sehingga kalau dilaporkan ke KY, yang diperiksa adalah perilaku Pak Hakim Eman Sulaiman selama di persidangan, lanjut Tony. Ia menuturkan
Eman Sulaiman juga sudah memberikan kesempatan bagi dua pihak untuk memberikan testimoni atas sikap dan perilaku hakim selama memimpin sidang. Tadi juga saya sudah menyampaikan ini ya, berarti ya. Selama di persidangan, di hari Jumat sebelum putusan, Pak Eman memberikan kesempatan agar kedua belah pihak yang mengikuti gelar perkara ini, baik termohon maupun pemohon, memberikan testimoni atas sikap dan perilakunya Pak Eman selama memimpin sidang, ucapnya. Tim pemohon maupun termohon, lanjut Tony, sudah sepakat Eman telah bersikap bijaksana selama memimpin sidang. Tim pemohon Peggy Setiawan bahwa Pak Eman selama memimpin sidang telah bersikap bijaksana dengan memberikan kesempatan yang sama kepada kedua belah pihak. Begitu juga termohon pihak kepolisian, bahwasannya Pak Eman disebut bijaksana, sehingga dari testimoni kedua belah pihak itu sejatinya tidak ada masalah. Jelas pengacara asal Kabupaten Indramayu itu. Ia menyebut apa yang dilakukan Razman tak ada hubungannya, lantaran Razman sendiri bukan berada di pihak pemohon maupun termohon, itu kan? Ya seperti itu. Jadi itu. Tapi kalau memang secara umum masyarakat boleh melaporkan, ya mangga-mangga saja. Razman melaporkan Hakim Eman Sulaiman ya ke KY ataupun ke MA, mangga sebagai warga negara. Cuman yang pasti penjelasannya tadi sudah saya sampaikan ya, baik melalui berita-berita yang ada ataupun yang saya ketahui melalui berita-berita ataupun dari kanal-kanal YouTube. Mungkin itu saja. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.